membasmi orang-orang yang tidak mau mendengarkan kemudian hukum Tuhan yang dia bawa. Itu lalu siapa nabinya? Itu urusan kitab kami. Itu urusan kitab kami. Itu urusan kitab kami. Itu urusan kitab kami. Jelas sekali dikatakan, bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu yang nabi tersebut katakan kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua manusia yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut akan dibunuh dari umat kita, akan dibasmi. Ini nabi yang sama seperti Musa melakukan pembunuhan. Itu siapa? Jawab. Jangan cuma oke. Silakan. Oke, kamu merujuk ke Muhammad. Ya. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad. Saya tanya samamu, itu siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sekarang saya tanya kamu, tertulis di situ akan dibangkitkan. Kan lututnya mulai gemetaran. Saya tidak minta Anda menguraikan data itu. Saya minta Anda menunjuk satu oknum yang kerjanya hanya perang sama seperti Nabi Musa. Ketika dia diperintahkan Tuhan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, maka pekerjaannya hanya perang. Siapa Nabi sekarang tersebut? Kita Jawab saya. kritik teks akan dibangkitkan. Ya. Apakah engkau tahu sudah dibangkitkan apa belum? Larinya ke situ. Memalukan. Memalukan. Mau dia dibangkitkan dari pingsan, mau dia dibangkitkan dari keterpurukan, mau dia dibangkitkan dari tidur, mau dia dibangkitkan dari ketertinggalan. Yang saya tanya, siapa nabi? Siapa nabi? Hei, pakai otak. Siapa nabi yang sama seperti Musa, yang kerjaannya hanya membasmi orang-orang yang tidak mau menerima hukum Tuhan yang ada di tangannya? Jawab. Sekarang saya tanya, apakah Nabi Musa kawin-mawin? Lalu siapa nabi yang dimaksud? Nggak usah lari ke siapa Musa yang ditanya di sini. Yang sama dengan Musa. Dengarkan, apakah Musa kawin-mawin? Dengarkan. Apakah Bukankah Muhammad telah bisa dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku Musa. Dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi, berarti harus mutlak terjadi adanya pembasmian, mutlak terjadi adanya peperangan, mutlak. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dimatikan, akan dibunuh, akan dibasmi. Dalam bahasa original teks yang jelas dikatakan di sana, saya tidak mengada-ngada. Di situ ada kata exoloteruo. Apa itu artinya? Dibasmi alias dimatikan. Sekarang setelah Nabi Musa, siapa yang memimpin perang mematikan orang-orang kafir? Jawab. Sekarang kita kritik teks akan dibangkitkan. Kamu berbicara, saya diam. Kamu tinggal menyebut nama, coy. Kamu tidak usah melilit lidah kayak orang-orang yang ada di mimbar gereja. Kamu tinggal nyebut nama oknum yang sama seperti Musa yang menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa kaum kafir. Dengan cara memerangi mereka sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu nabi siapa? Jawab. Kamu berbicara, saya diam. Sekarang jawab. Sebut nama. Jangan kau nyelote kayak di mimbar gereja. Jawab. Kamu Gurunda, saya Gurundi. Kamu diam, saya berbicara. Kamu mengaku Gurundi. Kutanya sama Gurundi. Ada nabi setelah Nabi Musa,
ada nabi setelah Nabi Musa yang akan melakukan pembasmian terhadap orang-orang yang melanggar kemudian perintah dari langit. Saya tanya sama Gurundi, siapa nama nabi tersebut? Jawab saya, silakan. Oke, Gurunda diam ya. Gurunda diam. Dalam teksnya itu dikatakan akan bangkit. Akan bangkit itu belum tentu bangkit. Aduh, Paman, memalukan belum kamu, tentu Paman. bangkit. Dan diantara tengah-tengah saudaranya berarti dari orang Israel. Apakah Muhammad dari orang Israel? Saudara-saudara Bani Israel siapa? Saudara Bani Israel siapa? Siapa? Ya orang-orang Saudara Israel Bani lah. Israel siapa? Orang-orang Israel 12 suku. Iya, saudara-saudara dari 12 suku itu siapa? 12 suku sudah. Saudara dari Bani Israel. Tidak ada Arab di situ. dari Bani Israel itu siapa? Tidak ada Arab di situ, bro. Iya, Tidak saudaranya ada Arab. dari Bani Israel ini siapa? 12 suku. 12 suku. Saudara dari 12 suku ini siapa? Sudah 12 suku. Itu aja. Kamu jangan kemana-mana. Kamu mau membantah saya, kau mau menghujat Islam dengan peperangan. Sekarang saya balik samamu. Di zaman Musa, sekarang saya balik samamu. Di zaman Siapa Musa, nabi pembasmi hukum-hukum jahiliyah di yang zaman datang Musa setelah Nabi tidak Musa? ada berbicara tentang orang Arab. Di zaman Musa tidak ada berbicara tentang orang Siapa nabi Arab. yang datang setelah Nabi Musa yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi? Jawab. Oke, ini ada orang Yahudi saudaramu ini. Kita bertanya orang Yahudi. Mulai nangis. Ini ada orang Yahudi nih. Mulai nangis. Saya akan bentrokkan kalian dua. Oke? Mulai nangis. Justru kamu itu dari sejak lahir sudah bentrok dengan Yahudi. Paham ente? Ketika Musa berkata, kenapa demikian? akan Karena dibangkitkan Yahudi dari itu satu saudara-saudaranya. Apakah Tuhan di situ ada orang Arab? muncul di tengah-tengah orang Yahudi, yaitu kaum Farisi yang keluar menyeberangi lautan menjelahi daratan, mendirikan sebuah sekte baru namanya sekte Nasranion alias Kristen. Itu kan sebutan kalian. Loh, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, coy. Itu kan sebutan Makanya kau kalian. belajar. Kisah Rasul 24 nomor 5. Dan adalah Paulus ini adalah tokoh dari Nasrani. Malu. Sekarang tadi Billy. Malu dia. Tadi kan kita ada berbicara sejak kapan Abraham pergi ke tanah Mekah membangun Ka'bah. Kamu jawab, Billy. Billy, kau jawab. Kau orang Yahudi kan? Oke, sama ya, pertanyaan yang sama ya. Sejak kapan Abraham pergi ke Roma mendirikan Vatikan ya? Pertanyaan sama ya. Kalau itu saya jawab tidak ada. Ya tidak ada. Berarti Vatikan itu apa? Sekarang saya tanya. Vatikan itu apa? Vatikan itu kamu apa? bertanya Gurunda, saya jawab tidak ada. Sekarang saya jawab, saya tanya kamu. Parah. Tunjukkan peta perjalanan Abraham. Sampai ke Enggak usah terlalu jauh. Enggak usah terlalu jauh. Tidak. PR-mu selesaikan dulu Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Di sini ada Yahudi. Di sini ada Yahudi. Dulu itu. Di sini ada Yahudi dengan Islam. Nanti saudara pertanyakan ke beliau, ke akhi diri, siapa yang tertulis di Kisah Para Rasul 3 nomor 23? Karena di sini oknumnya setelah Yesus. Oke, Billy bisa jawab, Billy. Billy, dari tadi kamu jadi berhala terus, naik jadi berhala. Nangis dia. Sebutkan peta perjalanan Abraham. Nangis dia. Sebutkan peta perjalanan Abraham. Nangis dia. Sampai ke Arab sana dia membangun Ka'bah. Oke, tunjukkan. Oke. Saya akan jawab lewat semua teknik yang ada di dalam sumber-sumber Judaism. Cluenya adalah sumur Laroy. Di situ dikatakan, disinilah tempat Bani Ismail buka. Dan disitulah ada air Zam-Zam. Kita lihat. Kasihan. Buka data perjalanan Abraham dulu. Perjalanan Abraham. Kasihan. Kau buka Toramu. Jangan kau buka sumber lain. Kau buka Toramu. Kasihan. Kau buka Toramu. Mulai dari kejadian kau ceritakan. Jangan nangis. Pelan-pelan. Bang Madewi, coba tadi kan pertanyaan di Bang Zuma, Gunda Zuma itu kan bertanya, jawab dulu, kita selesaikan clearkan, habis itu kita kesana, nggak apa-apa gitu loh. Enggak, ini kan tadi Lilo, kita kan sudah menjawab. Sekarang tunjukkan di dalam Torah
perjalanan Abraham sampai ke Mekah sana membangun Ka'bah. Bukan, saya belum mengena tadi. Jujur saya mendengar tuh belum mengena antara tadi pertanyaan dari Guru Ndazuma tentang Itu siapa sudah melebar. sih Musa Enggak, itu ini sudah kan melebar. gitu. Enggak, Sudah melebar. Belum dijawab. Tadi kan dari Ya, awalnya Anda kan membahas tadi perang Padri segala macam ya Kalau saya kan? menjawab aimah dakwah, jelas sebenarnya saya akan menemukan di sana ternyata benar gitu loh. Para aimah dakwah ini gitu loh, orang-orang pendakwah ini gitu loh. Monggo silakan. hargai Anda karena saya ke ini dulu ke siapa ini si Billy ini. Saya minta dia tunjuk Kabur nih. perjalanan Abraham. Saya minta tunjukkan peta perjalanan Abraham Allahu sampai Akbar. dia Anda membangun tadi Ka'bah. menghujat perang Padri. Ya, itu sudah selesai. Ketangkap selesai. Ustadz siapa namanya tuh? Basalama. Sekarang pertanyaan saya, Isa para pewarta 3:22-23 Bang ada Juma. nabi setelah Brunda, Yesus kamu tidak yang menjawab. membasmi orang-orang menjawab. yang tidak mau menerima hukum-hukum Tuhan. Itu siapa? Karena kamu tidak menjawab Ayo. tadi, disebarkan dengan pedang. Ulamamu yang berbicara. Kan sudah ku Ulamamu yang jawab. berbicara. Siapa? Kan sudah ku jawab. Ya atau tidak? Cakupan Ya atau daripada tidak? apa Saya yang tanya. diterangkan oleh Ustadz siapa namanya? Basalama itu Ya atau cakupannya tidak? adalah ketika Jawabannya Islam ya diperangi. atau tidak? Ketika Ya atau Islam tidak? diperangi. Nah, kalau Anda memahaminya seperti itu, muncul pertanyaan. Saya kasih 3 siapa contoh. nabi yang membasmi, yang membunuh ketika dia datang ke atas muka bumi, hukum Tuhan yang dibawa tidak didengarkan oleh kaum-kaum paganisme. Itu siapa? Benar. Nah, Kan itu. pertanyaannya jelas. Jadi saya sudah Itu, kasih Bang 3 Dewi. contoh. Yang pertama Bang perang Dewi. Paderi, Bang yang kedua Dewi. adalah perang kerajaan Demak menyerang kerajaan Hindu. Allahu Akbar. Ntar akan mengena tentang adabul isti'la gitu loh. Ntar dibahas para ulama itu apa sih adab isti'la ini gitu loh. Makanya ntar kamu Yang harus ketiga adalah aduh. penyerangan. Main mute, sabar, santai saja. Sekarang saya minta Juma, kau Saya minta Anda menyebutkan Ya atau oknum. tidak? Hei. Islam Saya diajarkan minta dengan pedang, disebarkan dengan pedang, ya atau tidak? Oke. Ya atau tidak? Saya mengatakan Ya kepada atau saudara, Islam datang untuk menaklukkan semua hukum di atas muka bumi ini di Disebarkan atas dengan pedang daripada atau tidak? hukum-hukum Allah. Nabi Musa kemudian membawa ajaran Tuhan dengan memerangi kaum-kaum kafir, kaum bidat, Abu Dahzarah. Itu perintah. Nah, acuannya sebagai agama samawi muncul kemudian setelah Yesus berdasarkan kisah para Rasul 3, sosok Nabi yang sama seperti Musa yang menaklukkan hukum-hukum jahiliyah ya dengan cara pembasmian. Kalau pembasmian di dalam bahasa kitabmu sendiri jelas dikatakan original teksnya adalah exoloreteo. Apa itu? Mematikan hukum-hukum tersebut, membasmi orang-orang jahiliyah tersebut. Kalau mereka tidak ikut kepada ajaran Tuhan, maka mereka dibasmi. Apa acuannya? Kisah para Rasul 3:23. Kenapa Anda malu mengaku itu? Kenapa malu? Karena Tuhan Anda yang dibasmi. Karena penulis-penulis kitab Anda yang dibasmi, bukan dia membasmi bangsa lain. Gak cocok. Oke. Apalagi? Oknumnya yang saya tanya, apa jawaban Anda? Itu kan narasimu. Sebelum saya jawab oknumnya siapa, kamu jawab dulu. Islam disebarkan dengan pedang. Jawabannya Kan ya atau sesuai tidak? tadi kisah Ya para atau rasul. tidak? Kisah para rasul, berdasarkan kisah para rasul, Oke. barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari sebangsanya. Oke. Berarti Oke. ada peperangan terjadi. Ini Saya jadi sudah melebar akui. kita. Jadi Nah, melebar sekarang kita. pertanyaan saya, Dengarkan Juma. siapa nabi yang diutus sama seperti Musa yang menegakkan hukum-hukum dengan cara melumpuhkan lawan-lawannya? Jawab, siapa namanya? Oke, jadi melebar kita ke Bang Juma sampai ke kisah para rasul. Bang Juma tahu siapa penulis kisah para rasul? Bang Siapa Dewi, saya penulis tuh kisah para rasul? Juma. Saya tuh menjawab Bang Juma. Juma. Bener Bang Juma itu menyatakan seperti itu. Makanya kita Menangis akan tahu dia. gitu loh. Menangis Tentang dia. adabul isti'la itu apa? Oke, ada Azab dari tertulis Allah di kisah tentang para memberantas- rasul. bentar. Azab dari Allah itu pemberantasan. Maksudnya di sini apa? Setelah Musa, tadi kan Anda menyatakan bahwa saya buktikan mana mujizatnya Nabi Muhammad bahwasanya bisa membelah lautan. Itu adalah mujizat yang dimana untuk mengadab sebuah kaum. Siapa? Fir'aun. Setelah itu Allah mengangkat adab tersebut.
Azabul isti'la. Makanya setelah Musa masuk ke Palestina tidak ada lagi azab sampai Muhammad SAW. Gitu ya, paham Oke, ya? sudah ya. Adanya Oke, di sekarang Allah. begini. Sekarang Paham. begini. Bang Juma membawa kisah para rasul. Siapa penulis kisah para rasul Juma? Lukas, Terus siapa lagi? Lukas aja, Lukas. Kamu bilang kitab itu adalah kitab-kitab palsu, kisah para rasul. Saya kan Sekarang sudah kamu bilang, mengutip dari situ. Aduh, Juma. Kau tunjukkan di mana saya pernah mengatakan bahwa kitabmu itu palsu. Nggak pernah saya katakan itu, nggak pernah. Saya mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Itu perkataan saya. Itu standar ganda kok Juma. Oh, Di siapa sisi bilang? lain, kau Mana bilang ada itu pernah saya mengatakan palsu. kitabmu palsu? Kitabmu Kisah itu para rasul. asli karangan. Oke, kitabmu itu asli karangan, asli hasil penyelidikan. Tapi bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Belum cakap aja kalian ya. untuk Kamu belum menguatkan- mengerti perkataan Untuk saya ya. menguatkan Al-Quran, kalian mencomot Alkitab. Lu kok menguatkan Al-Quran? Oke. Untuk menampar pernyataan kamu, saya Oke. gunakan kitabmu sendiri. Oke, Al-Arab oke. 157, Al-Arab 157 kalian Saya memakai tanya tafsir. samamu, Dengarkan. nama nabi yang Al-Arab sama seperti Musa. 155. Kau belum jawab, kamu belum jawab. Kamu malu, kamu malu. Karena tidak ada oknum yang bisa berdiri, tokoh Oke. yang bisa berdiri di Kristen yang sama seperti Nabi Musa. Kamu malu? Hah? Malu ya? Host, besarin akhi Billy, host. Saya akan jawab. Dengarkan. Ada Jawab saya pertanyaan akan jawab. Sebut aja namanya siapa? Islam disebarkan dengan pedang atau tidak? Kan saya sudah mengatakan samamu, Tuhan akan datang menegakkan hukum-hukumnya Jawab kepada dari Alkitab. siapapun. Jangan jawab dari Alkitab. Kau jawab dari Kenapa rupanya? Kenapa? Kamu malu? Kamu malu? kau Kamu jawab malu? Alkitab. La Jangan haula jawab wala pakai quwata Alkitab. illa billah. Malu dia. Ya, Iya. silakan, silakan. Izin Alkitab. sebelum Bang Billy masuk. Bunda kok mengasih isul kitab. Saya Kamu ustadz sebelum pendeta. masuk ke Bang sebelum masuk ke Bang Billy, saya minta tolong moderator. Juma. Moderator, Kamu ustadz pendeta. sabar. Suara saya udah mau habis. Moderator, Fani, Jawab Alkitab. Widya, sabar. Bisa bantu saya nggak memute-kan si ini untuk membesarkan, bisa nggak teman-teman di atas? Moderator. Widya, moderator. Iya, bisa nggak membesarkan orang gitu? Soalnya jadi kan ya. bisa ya, makanya Billy, Coba, pertanyaan Bang saya Billy. tadi kau jawab Gimana, Bang dulu. Billy? Billy, kau jawab dulu pertanyaan. Oke. lanjut. Oke, sekarang kita akan jawab itu dengan data. Kapan sebenarnya membangun Ka'bah? Lihat dulu, lihat. Di dalam Genesis Torah. 16. Ini Torah tuh. Genesis ya. Di dalam Genesis 16 dikatakan Alken kara leber la aroy hine ben kedem uven beret. Artinya, oleh sebab itu sumur itu disebut sumur BR Laharoy. It is between, dan itu Saya ada di antara katakan Ka'bah bukan Kades sumur, dan Ka'bah. Beret. Sabar dulu, sabar. Oke. Kita lihat bagaimana Ibn Ezra mengupas hal ini. Dikatakan BR Laharoy Lahasir Yihya Hasem Lisyana Be'akharit. Artinya, lihat, BR Laharoy disinilah. Tunggu bentar. BR Laharoy means artinya the well, artinya ialah sumur bagi sumur bagi orang yang akan hidup di tahun yang akan datang, ya. Nah, terus kita baca lagi. The well, yaitu sumur itu disebut Laharoy oleh karena apa? Oleh karena because Ayat berapa itu? because the Ismailite, karena orang-orang keturunan Ismail held annual festivities, melakukan hajjnya, ya, hari-hari raya mereka di situ. It is sumur itu kadang-kadang disebut sumur siapa? Sumur apa? Zam-zam. Nah, ya. Nah, Di mana jam-jam? ya. Di mana dikatakan jam-jam? Lah itu tuh. Di mana? Tuh. Di ayat berapa? Ayat berapa? 16 ayat 14. 16
Yang keturunan Ismail itu ya? Inilah keturunan Ismail ya? Tahu dah. Lu kan udah gua kasih. 25 ayat 14. Misna Duma Masa. Hadap mana? Juma yang mana kau maksud? Ya ini tuh. No, 16. Genesis 16. Oke, 16. Kejadian 16 ya. Ayat 14. Ayat 14. Paling dia lari ke terjemahan. Itulah sebabnya sumur itu disebut sumur Lahairoi yang letaknya di antara Kades dan Beret. Kades dan Beret di mana, Bro? Oke. Di mana? Makanya Di mana? dengerin Kades dan Beret di mana? Kata ini. Kades dan dengerin. Beret di mana? BR Laroy. Sok ya. tahu, bisanya cuma bertanya. Dengarkan, Artinya iyalah. dengarkan. BR Laroy artinya sumur yang mana orang itu akan hidup di tahun yang akan datang ya. Disebut demikian Laroy oleh karena keturunan Ismail melakukan haknya atau annual festivities, upacara keagamaannya ya. Hal itu sumur itu dipanggil demikian. It is still in existence dan masih ada sampai saat ini, dan sumur itu disebut Zam-Zam ya. Silakan. Oke, Akhi Billy, tadi kan pertanyaan tentang Bang Zuma itu gimana itu tentang Musa, sehingga siapa ini kan gitu yang menegakkan kalimat tauhid tersebut gitu loh, sehingga biar teman-teman tahu juga yang di bawah, buat teman-teman yang di atas juga gitu, sehingga Dewi ini coba dijawab gitu loh. Hanya Kades dan Beret. Jadi udah jelas ya. Siapa? Kalau di internal Yahudi itu dikatakan di situ bukan tertuliskan, tapi orang yang kemudian menjadi pelanjut tongkat estafet Nabi Musa alaihissalam. Coba tanya Akhi Billy. Akhi Billy, coba. Kekuatan militer ya, ingat dengan Iya, kekuatan benar. militer. Ya, Oke. dengan army, tentara. Oke. Diam dulu Dewi, Oke. Dewi diam dulu Dewi. Bentar Dengan ya. kekuatan militer dan tentara, Yehoshua bin Nun ya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa. Jadi Nabi Musa. nanti yang sama seperti Musa ialah Yehoshua bin Nun yang punya pasukan. Ingat, punya pasukan. Tapi kalau ke Yesus nggak masuk ke Yesus karena Yesus tidak punya pasukan, tidak pernah dia punya pasukan. Uang dia aja ditabokin dia aja. Oke, sumur. Lambungnya. Tadi Punya sumur. pasukan. Oke. Dulu fokus dulu. Jangan ke Sumur jam-jam. Sumur jam-jam yang kau bilang tadi di ayat berapa? Di ayat berapa? Masih ngamuk dia. Ya udah kalau gitu kamu nolak Sam-Sam. Sekarang tunjukkan sumur itu. Kalau bukan yang di Mekah sana, lalu Oke, di mana? saya baca. Tunjukkan. Saya baca ya. Nah, Saya baca di ayat jangan 14. kamu baca, tunjukkan aja sumur. Di mana sekarang sumur itu? Saya baca, makanya kan saya tanya si Billy tadi. Ini kan tertulis terletak di Kades dan Beret. Adakah Kades dan Beret di? Nah sekarang di kau Arab? carilah sumur itu. Mau dia di antara Makassar dengan Jawa Betawi, cari. Ada nggak di sana sumur itu? Oke, tadi Billy juga Sekarang bilang jam-jam. sekarang saksi sejarahnya yang masih ada sumur itu di mana? Cari. Ya, makanya Torah. Ini Torah. Oke, kau tertulis bacakan di sini. Torahmu. Oke, Ibn Ezra menulis begini, it is still existence, masih ada sampai Masih ada saat sampai ini. sekarang. Nah, cari Di mana lagi. tertulis? Di mana And tertulis? it's called. Di mana? Kayak tadi udah dikasih tahu. Ini lagi Di gua baca. mana? And is called. Ketika Dan engkau itu membawa disebut data, Zamzam. Kades dan Beret kau tunjukkan di mana letaknya. Kau Sumurnya aja kau cari, susah kali. Sumurnya. Masa kita manapun Kades dan Beret itu letaknya di mana? Saya tunggu Nggak, sekarang. masalahnya kamu menyebut nama tempat. Nama tempat itu bisa berubah-ubah kayak Ujung Pandang jadi Makassar. Nama udah tinggal. Sekarang sumurnya di mana? nanya Billy. Sinai, Billy. Gunung Sinai itu yang Gunung Sinai yang asli di mana? Di Mesir atau di Saudi Arabia? Kau tanya begitu. Yang asli itu di Saudi Billy. Arabia. Ini tadi pertanyaan saya, Mulai nangis. adakah Abraham tertulis di Torah membangun Ka'bah? Tuliskan itu. Jangan kau lari ke sumber jam-jam. Pertanyaan saya jelas tadi. Apakah Abraham membangun Ka'bah? Tunjukkan di Torah. Ayat berapa? Saya tunggu sekarang. Mampus kau kan? Ya udah. Kau bohongilah imanmu, Billy. Kau bohongi Ya udah. demi Mampus, bersahabat dengan Muslim. Justru aku membuat kau berpikir lebih keras. Buktinya benar kau berpikir lebih keras. Ya. Demi Kau bersahabat lebih dengan keras. Muslim di sini. Kenapa air Zam-Zam itu adanya di mana? Kau berpikir yang keras soal itu.
Saya berbicara Ka'bah bukan jam-jam. Oh, masalahnya kalau sudah ditemukan air zam-zamnya, berarti Abraham pernah ke sana, kucluk. Karena di dalam Al-Quran yang membangun Ka'bah Yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham. Sekarang tunjukkan di dalam Torah kisah yang sama. Yang kamu maksud Ka'bah ini yang sekarang, terus yang kamu cerita adalah Nabi Abraham. Kan lucu ente. Tunjukkan. Jangan bertakia di sini. Saya mau data. Bukti kalau Abraham alaihissalam itu pernah ke sana, adanya penunjukan sumur Zam-Zam itu. Jadi Nabi Abraham pernah menunjukkan, mewariskan kepada anaknya Ismail alaihissalam, sama seperti yang ada Masjidil Aqsa, warisan Nabi Abraham kepada anaknya Nabi Ishak. Jadi dua anak ini masing-masing menerima warisan, satu Masjidil Haram, satu Masjidil Aqsa. Kristen dapat warisan apa? Batu sakar. Apa perbedaan Ka'bah dengan jam-jam? Apa perbedaan Ka'bah dengan jam-jam? Ini tidak Apa di dalam perbedaan Ka'bah Torah dengan itu, jam-jam? di dalam Torah itu banyak hal yang rahasia bentuknya. Misalnya, Oke. Abraham dari Ur Kasdim. Tunjukkan ayatnya, Ada apa di tunjukkan Ur ayatnya. Kasdim? Abraham pernah dibakar di api menyala-nyala. Ur Kasdim. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Apa? Abraham dibakar di. ayatnya. Nanti kalau aku tunjukin lagi, kau ngeles, marah-marah. Saya bilang tadi, tunjukkan ayatnya di Ka'bah. Jangan kau lari-lari kemana-mana. Billy, pakai otakmu Billy. Kamu orang Manado, toh Ngana pakai otak Ngana. Saya juga orang Manado. Ngana pakai otak. Manado nggak ada yang bego kayak begini. Sakti dia. Jangan bodoh. Kamu nggak malu gitu berdebat sama yang punya kitab? Kamu nggak malu? Tunjukkan di mana Enggak, Abraham saya tanya membangun dulu, Ka'bah. kamu nggak malu berdebat sama yang punya kitab? Kamu nggak malu? Seakan-akan kamu lebih tahu daripada si pemilik kitab. Gurunda, saya dengan Billy dulu. Gurunda diam dulu ya. Ya, Billy tunjukkan Billy. Kamu ditertawakan loh, ya Allah ya Billy Karim. tunjukkan di mana Abraham membangun Ka'bah. Tunjukkan Billy. Tunjukkan supaya jangan ini pura-pura kamu di sini bersahabat. Tidak padahal di ada Arab sana kamu kewajiban baku tembak. bagi beliau untuk menunjukkan itu karena beliau Tunjukkan. itu Yudaism, bukan Muslim, dia bukan Islam. Supaya ayat-ayat Al-Quranmu itu gugur. Supaya ayat Al-Quranmu itu gugur yang berbicara tentang Bagaimana itu. caranya? Begini, Bagaimana jangan caranya bisa gugur. kamu gugurkan? Gimana kamu bisa gugurkan? Gimana? Sekarang saya tanya samamu. Saya yang balik tanya samamu. Rumah Baitel yang pertama kali didirikan Abraham itu di mana? Setelah dia keluar dari Mesir. Jawab saya. Jangan bertanya ulang, Gurunda. Jangan samakan. Aku tanya samamu, rumah Allah atau Bait Elohim yang pertama kali didirikan Abraham ketika dia keluar dari Mesir itu di mana? Tunjukkan ke saya. Mana tahu dia. Mampus. Jangan sekelas Gurunda begini. Ingat bom. Kalau bom ditanya, Akbar. dia menjawab secara Alkitab. Dia tidak pernah mengais-ngais isi Al-Quran. Bom itu yang kau hinakan itu. Kita ini Sekarang sedang kau tiru membahas dia. Abraham kan? Iya. Saya bertanya tentang Abraham. jangan Berarti kaitkan kalau dengan kamu yang lain. bertanya tentang Nabi Abraham, berarti kamu sedang membahas Islam juga. Karena Nabi Abraham itu adalah Nabi kami. Terus kenapa kamu batasin? Nabimu kan Paulus, Lukas, Markus, beda. Orang-orang Yunani itu nabimu. Sebentar ya, saya ada telepon. Beda kita. Oke, jadi di dalam Torah itu banyak. Jadi dalam Torah itu banyak hal-hal yang tidak diceritakan secara detail, tapi menjadi clue, menjadi hints, petunjuk-petunjuk yang punya penjelasannya di dalam Torah lisan. Misalnya, waktu Abraham dikatakan orang Ur Kasdim. Ur itu seperti tungku api. Nah, ada apa dengan tungku api? Kita lihat bahwasanya Abraham Avinu pernah dibakar di api oleh Raja Nimrod. Oleh karena dia menghancurkan berhala atau tuhan-tuhan daripada ayahnya. Itu bisa kita temukan di dalam Torah. Nah, sebutan BR Lairoi ya, sumur yang mana si Hagar dan Ismail tinggal di situ setelah berpisah dengan Abraham, udah tinggal di situ. Dikatakan di sini oleh para hakam BR Lairoi
The well of him artinya ialah sumur yang mana orang itu akan hidup di tahun yang akan datang. Ya, the well was so called because Ismailite. Sumur itu disebut demikian oleh karena orang-orang dari keturunan Ismail melakukan annual festivities atau festival-festival keagamaannya, ya. At this well, di tempat di sumur ini. Nah, it is still in exist dan itu masih ada sampai sekarang. And it's called well Zam-Zam. Itu penerangannya. Jadi itu adalah clue, hints untuk orang berpikir. Kabur dia, Ya, lanjutkan gurun ini pasien selanjutnya. Abraham itu memang pernah membangun beberapa rumah disebut Beit El. Tadi benar tuh Akhi Zuma bilang Beit El, artinya rumah El, rumahnya Tuhan. Sebelum ada bait suci di selatan di Yerusalem, Beit El yang dibuat itu ada di Shamron atau di Samaria, itu di Israel Utara. Apa Betel itu atau Beit El itu didirikan oleh Yakub bukan oleh Abraham. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya. ayatnya. Kejadian 12 Anda baca. Tuh, Akhi Zuma udah kasih tuh. Iya, mungkin nyelek deh. Ya, naik lupa bawa jaring. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur, Beit El. Ia memasang kemahnya di sebelah Beit El. Itu. Disitulah ia membangun mezbah bagi Tuhan. Itu. Oke. Bro Billy, lokasi sumur tadi sudah kamu dapat belum? Itu tugas kamu mencari, kok suruh Oke, saya. ini, saya bukakan datanya. Sini, besarkan saya. Lokasi Kades Barnea digambarkan sebagai sebuah mata air atau oase di sebelah selatan Kanaan. Di sebelah kanan selatan Kanaan. Di padang gurun Sin. Di sebelah kanan. Kenapa kamu bilang ini di Arab? Demi kau bersahabat dengan Muslim kau. Di padang gurun Seakan Sin. keimananmu, Billy. Demi bersahabat dengan Juma kau hancurkan keimananmu. Saya Galatia 4 1 perikop. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Dia adanya di Arab. Kasihan. Baca Galatia 4. Biar ku suapin kalian. Galatia 4 Paulus yang adalah ahli Taurat orang Farisi. Hei. Dia jelas sekali menerangkan bahwa ada yang disebut Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Di sanalah kemudian sumur itu kucluk. Galatia 4. Saya kasihan ditampar Bible. Ditampar Bible. Ya Gurunda, Allah, saya dengan Billy dulu Gurunda. Tak ajarin supaya kamu tidak malu-maluin. Iya. Galatia 4 penulis kitabmu yang bernama Paulus yang ahli kitab itu mengatakan bahwa Hagar dan anak-anaknya itu menempati gunung Sinai di Arab. Berarti Tuhan memberikan sumur kepada dia di mana? Di Arab. Gurunda, kami dengan Yahudi dulu. Udah nangislah kalian. Ya, silakan. Billy, di mana tadi lokasinya? Buka dulu. Saya bilang ini di selatan Kanaan. Kau buktikan di mana itu? Buktikan dulu bahwa itu di Arab. Kau baca di. Ayo Billy. Tadi kita berbicara tentang Ka'bah. Di mana Abraham membangun Ka'bah kau tidak bisa tunjukkan sampai kau jadi patung di sini. Sekarang lokasi sumur itu di mana? Kami bilang tadi di selatan Kanaan. Sekarang kamu jawab. Kamu bantah. Sudah benar.
Kalau kamu mengatakan selatan dari Kanaan, sudah benar, berarti arahnya ke Arab, kucluk. Lu pikir di mana? Namanya selatan Kanaan, bukan Iya, berarti di luar selatan, daerah Kanaan. selatan dari tanah Oke, Kanaan itu apa? Gurunda, Kalau ke Gurunda, Arab itu tenggara, bukan selatan. Itu gurun Arab. Ya Allah ya Karim. Sabar, Makanya sabar. diterangkan, dengarkan. Kejadian 12 nomor 7, kejadian 8 nomor 20. Atau kejadian 12 saja. Di situ dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham alaihissalam dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Betel ini apa? Berarti sudah ada Betel pada saat itu. Oke, kenapa Gurunda yang Jangan-jangan kau nak menjawab? Betel lagi. Kenapa Gurunda yang menjawab? Kalau Gurunda bilang selatan Kanaan itu adalah arah ke Arab, sekarang saya tanya, Indonesia bagian timur apakah ikut ini PNJ? Apa hubungannya? Sekarang kau tanya apa? Kau tunjukkan Selatan Kanaan negeri artinya, selatan. dengarkan dulu, selatan Kanaan artinya berarti artinya? di dalam peta Kanaan selatannya yang dimaksud di situ bukan merujuk kepada Arab. Kalau Arab bagian Makanya saya selatan tanya, apa? selatan daripada tanah Kanaan itu apa? Udahlah, kalian tuh cocok mologi. Udahlah. Ih, memalukan. Cocok mologi. Oke, Apa? Negeb itu selatan, tanah Negeb itu tanah selatan. Sekarang Jangan pertanyaan cocok saya, mologi. Jangan cocok mologi. Yuk kok cocok logi? Sekarang ketika Abraham mengarah ke selatan, ketika dia mengarah ke selatan, dia kemana itu? Apakah Indonesia Kepatikan? PNJ ikut? Hah? Apa? Kepatikan gitu? Itu gurun Arab itu selatan. Apakah Indonesia bagian timur termasuk PNJ? Itu Indonesia. Nah, itu Kanaan. Indonesia. Itu Kanaan, Tanah bro. airku. Udahlah, oke. Tanah Billy kau jawab, tumpah. Billy. Billy kau jawab. Allahu Akbar. Billy Kasihan kau kali jawab, orang Billy. ini. Billy kau jawab. Billy, mana sumber-sumbermu Billy? Jangan kau jadi patung dari tadi kau sudah patung. Sini patung lagi. Biasanya kau ribut sekali. Kejadian 26 nomor 25 sesudah itu apa tuh di kanan sana? Billy, dari tadi kau patung loh. Sudah 3 jam kau jadi patung. Bukan karena saya sudah menjawab semua. Gak ada Dan kau itu jawab, gak ada tugas kau jawab, kamu gak ada. mencari. Sudah menjawab. Saya sudah Gak ada kau memberikan jawab. data lagi. Kamu tidak pakai data. Tunjukkan Kamu di pakai mana. congor. Ingat, saya pakai Di data. mana? Kamu pakai congor. Ya. Pakai Di mana? Di mana? pakai Memakai congor. congor, saya pakai Di mana? data. Di mana? Pakai Di mana? congor. Di mana terletaknya itu sumur itu? Tunjukkan. Oke, bukan di Arab. Lalu di mana? Bang Juma, jangan begitulah. Kami dengan Billy dulu. Ya, saya tanya, bukan di Arab. Lalu tunjukkan sumur itu di mana sekarang? Di sini tertulis di selatan Kanaan. Iya, Sekarang di kami- mana? Di mana itu? Di mana? Tunjukkan sekarang. Sekarang keadaan yang sekarang. Kita lepaskan kitab Anda, kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, lepaskan itu. Sekarang kita mengarah ke tempat yang ada dalam kehidupan nyata sekarang ini. Jangan Sekarang kenapa Bang Juma bela-bela Billy? Bang Juma netral dulu. Sekarang tutup Bible, tutup Bibelmu, tutup. Sekarang kita lihat fakta, buka mata lebar-lebar. Di mana sumur itu sekarang? Bang Juma kenapa bela-bela Billy? Lah ini Kami berbicara dengan mengenai dulu. agama saya juga, karena berbicara mengenai agama Samawi, berbicara dengan Bapak para Nabi. Oke. Saya harus punya andil. Saya tanya Oke, samamu, tutup Oke. Bibelmu sekarang, tutup. jangan pakai tafsiran Nah, sekarang orang. kau lihat, kau keluar dari Oke. rumah, kau keluar lewat pintu, jangan lewat jendela. Kau pandang ke depan, Oke. tanya keadaan dunia saat ini. Di mana Oke. sumur itu? Oke, Bang Juma bilang tadi ini menyangkut Bang Juma. Apakah Kades dan Barnea ada di Al-Qur'an? Sumur ini? Nenek Ada tidak? Ukiper. Tidak Saya ada, katakan, makanya- dengarkan saya, dengarkan Sudah saya, tidak ada lagi di dengarkan Kadis saya. Barnea. Sumur itu Ya, sudah tidak ada lagi. dalilnya itu sumur itu masih ada sampai sekarang. Itu kata siapa, Pak? Itu kata tafsiran, kata tafsiran Al-Qur'an, orang. kata Al-Qur'an. Yang dipakai itu itu kata tafsiran Al-Qur'an atau orang, kata pendapat orang. Billy? Itu Tafsiran, Pak. jelas di Kejadian 16. Sumur itu adalah sumur warisan. Nah, sekarang kalau Anda Itu sumur kemudian itu bukan tidak ditemui oleh mengimani Abraham, oleh Hagar. itu adanya Abraham di tidak Arab pernah disebut sana. Itu Hagar. Pak. Tolong tunjukkan ke saya sumur itu sekarang di mana? Bang Juma seperti ini supaya diskusi kita ini enak. Saya dengan Bang Billy dulu Bang Juma. Nanti baru Nah, ada kamu cuma tanggapi. bisanya bertanya. Giliran kamu ditanya, nggak bisa Dia bertanya, oleh dia bertanya Hagar. kepada saya tunjukkan di selatan Kanaan. Sekarang kami balik bertanya.
Yang Nah, dia selatan ceritakan Kanaan di itu mana? apa? Sekarang ini selatan dari tanah Kanaan itu apa? Yang pilih Sekarang ini. siapa? Yang pilih siapa di sini, Bang Juma kan? Saya tanya samamu, selatan Aduh. dari tanah Kanaan sekarang ini apa namanya? Mekah itu di Tenggara, Pak. Mekah itu di Tenggara, bukan di selatan. Tenggara dari mana? Dari Kanaan. Tenggara kok bilang selatan. Juma. Allahu Dia Akbar. agak ke timur. Pandai antara kali kau timur dan orang selatan, bebas. Pak. Selatan Tenggara. itu arahnya ke Semenanjung Arab. Bukan, Pak. Tenggara Allah. itu antara timur dan barat, antara Tenggara pul selatan. Oke, kita buka Antara dulu timur ya. selatan jadi selatan. Kita buka dulu orang-orang Palestina. Kenapa kitabmu masih menerjemahkan Negeb? Karena Negeb itu artinya selatan. Aduh, Negeb Negeb itu selatan dari sampai Kanaan, kepada Pak. Betel. Berarti Betel itu Karena ada di Negeb itu selatan. Kanaan. Kejadian Kades 13. Barnea itu di Kanaan. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Betel Ayo. itu Kanaan, Pak. Betel itu sebutan dan mendirikan tuh Betel itu adalah Yakub, bukan Abraham. Ya, ini jelas-jelas dalilnya Abraham dibilangnya ya. Itu tempat yang disebutkan di Betel, tapi dia mendirikan mesbah yang Sekarang saya tanya saudara, tua mana Yakub dengan Abraham? Abraham lah. Pandainya saudara, pandai. Pada masa Abraham sudah ada Betel atau enggak ada? Itu nama tempat, ada. Ya, nama tempat lagi. Tapi itu nama tempat. Nama tempatnya Betel, Aduh. tapi yang mendirikan mesbah, yang Aduh. mendirikan rumah Allah itu Bait-El itu Bait-El tadi itu Yakub. Kalau Ya mendirikan Allah, mesbah ya di tempat Karim. bernama Betel itu Abraham, nama tempatnya. Tapi Bait-El itu didirikan oleh Yakub ketika Yakub bermimpi ada tangga ke sorga, malaikat Tuhan datang. Nah itu Allahu baca di kitab Kejadian loh. Itu nama tempat itu tuh Betel. Di situ Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan. Bait-El atau Bait-El itu didirikan oleh Yakub ketika dia menuju ke Kanaan kepada saudaranya Laban untuk mencari Ishak. Jadi ada wilayah yang disebut Betel. Nama tempat. Ya, Iya, ada. Di mana itu? Di mana itu kota Betel? Di mana? di Kanaan. Oh, Oke, ada oke, di oke. Kanaan kot. Juma. Saya tunjukkan kamu data. Itu tidak di Mekah, tidak di Medina. Juma, saya tunjukkan kamu data Juma. Orang Palestina kiblatnya kemana? Kemana ini? Arah Tenggara. Cuma kamu dari tadi, aduh, sekelas gurunda. Hah? Mereka sholat ke arah mana gurunda? Ke arah Tenggara, bukan selatan. Ya astagfirullahaladzim. Kamu kira tanah Kanaan yang dimaksud itu yang mana? Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Ke arah Ini yang Tenggara. yang diceritakan di Kejadian 12 ini. Arah Tenggara. Ini yang diceritakan di Kejadian 12 ini. Itu di mana? Di Kanaan. Mana? Coba dalilnya mana? Kejadian 12 mana dalilnya? Mana? Jadi ketika Nabi Abraham keluar dari Mesir itu langsung Kanaan gitu. Iya. Oh, jadi Mesir dengan Kanaan itu tetanggaan. Iya, tetangga. Jarak Mesir ke Palestina itu berapa kilometer? Dekat. Dekat. Iya, dekat. Dari Kanaan saja, dari Kanaan ke Kelas gurunda juga Mekah bisa itu salah ya. Ribuan. Nggak, saya tanya kilometer. samamu, Nggak bisa. Mesir dengan tanah Kanaan itu dekat, tetanggaan. Dekat, tetangga. Sekelas gurunda juga bisa salah ya. La haula wala quwata illa billah. Sekelas gurunda juga bisa salah ya. Mesir dengan Kanaan La haula wala daripada quwata dari illa Kanaan ke billah. Mekah. Mekah itu Sekelas gurunda juga ribuan bisa salah ya. kilometer. La haula wala Ini salah ya. quwata illa Kanaan. billah. Aduh, Pak. Ya, Aduh, oke, saudara kita semua, clearkan terus masalah. semua. Oke, Ya, sekarang sudahlah. tunjukkan sumur yang dimaksud. Penonton 2000 orang Seberapa? gurunda salah ya. Iyalah, Gurunda sumur salah. yang dimaksud tadi itu dengan sebutan, Laharoi. Laharoi itu mana? Laharoi itu Antara Betel dan Ai itu di mana itu sumurnya? Mana sekarang? Laharoi itu antara Kades dan Barnea. Itu Iya. sumur yang ditemui oleh Hagar, tidak ditemui oleh Abraham.
Ketika Hagar diusir waktu dia mengandung, malaikat Tuhan berjumpa lalu dia haus. Oke, nah sekarang sumur itu mana? Disebutlah Haroi Sumur itu mana? Tunjukkan sekarang ini tunjukkan mana sumur itu. sudah tidak ada. Oke, Gurunda sudah salah tidak pernyataan ada. tadi ya. Tapi itu bukan sumur Samsung, Pak. Samsung itu jauh kejauhan, Pak. Pernyataanmu salah Gurunda ya. Pernyataanmu salah ya. Tahu, Pak. Oke. Hagar tidak akan mampu. Mana sumur itu? Sumur itu sekarang mana? Sumur itu tunjukkan. Pernyataanmu salah Gurunda ya. Pernyataanmu salah Gurunda Karena ya. itu adalah warisan turun temurun untuk Nabi Ismail alaihissalam. Itu di mana sekarang sumurnya? Gurunda, pernyataan Sekarang sumur itu di mana? Itu dulu tunjukkan. Bung, Anda sudah menyebut Hagar, Anda sudah menyebut Ismail. Sekarang sumur yang diwariskan kepada Nabi Ismail itu di mana? Laharoi di Kades Barnea. Kalau itu di mana itu? Di mana itu? Pak, Gurunda, Saudara begini Suma, Gurunda. Itu di mana? Supaya kita adil. Kalau Hagar itu pergi ke Mekah, itu sudah keguguran Hagarnya. 1000 mil dari Kanaan. Hagar keguguran. Iya, 1000 mil. Jadi Galatia 4 itu salah, Bung. Jadi Galatia 4 itu salah. Jadi Galatia 4 itu salah. Aduh, Hagar itu orang Arab Mesir. Dari Mesir dia itu budaknya Sarah. Itu Arab Mesir. Ilmu dari mana? Ilmu dari mana Hagar itu budak? Kita coba nanti buka Alkitab. Allah, seorang budak pemberian kepada Sarah. Hagar itu putri raja. Tidak itu. Alkitab menuliskan dia adalah budak pemberian. Ketika Abraham ke Mesir, maka Raja Mesir memberikan budaknya, salah satu adalah Hagar orang Mesir, Arab Mesir. Oh, jadi Raja Mesir punya budak nama Hagar. Iya. Ilmunya di mana? Di Alkitab. Di mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan bahwa Firaun punya budak bernama Hagar. Itu di mana tertulis? Aduh, Firaun nih. Ya kan Raja Mesir. Kamu pikir Tukul yang rajanya? Mana dalilnya? Gimana Gurunda arahnya sudah ini ya. Salah ya. Iya. Gurunda salah ya. Iya. Apanya yang salah? Sekarang permasalahan. Sekarang permasalahan Arab. Kamu hitung dari mana? Ya selatan, namanya selatannya Indonesia. Iya, kamu hitung pasti kamu hitung dari tanah Kanaan kan? Sekarang saya tanya, selatannya Indonesia mana? Sekarang saya tanya sama kamu menghitung dari mana itu? Kamu menghitung dari tanah Kanaan kan? Negara yang ada di selatan Indonesia apa saja? Sabar dulu. Saya tanya sama kamu menghitung, kamu melihat, kamu menunjuk dari tanah Kanaan kan? Betul? Ini kiblatnya orang Palestina. Kiblatnya orang Palestina pasti ke arah Abraham itu keluar dari Mesir atau keluar dari tanah Kanaan? Kisahnya mereka itu di Kanaan, bro. Saya tanya, Abraham itu keluar dari Mesir atau keluar dari Kanaan? Sudahlah. Ya. Nggak akan paham itu. Nah, lihat. Ya, pertanyaan saya, Abraham keluar dari Mesir atau keluar dari tanah Kanaan? Kiblatnya orang Palestina yang Kanaan itu adalah Tenggara. Bahas kiblat. Dia adalah Tenggara. Kalau dia mau ke Mesir, dia akan bergeser ke utara. Selatannya Kanaan adalah Mesir. Sekarang yang saya tanya, selatannya Mesir apa? Ya ke arah ke Afrika sana. Kamu tidak paham ini peta. Ya suka-suka kaulah. Sekarang tugasmu tunjukkan di mana sumur itu. Oke, di selatan Kanaan. Ya mana? Di mana sekarang ini? Di mana? Oke, kita buka dari Bang Suma. Cluenya tadi dikatakan sampai saat ini sumur itu tetap eksis. Ya, mana? Iya. Tadi yang kita baca ada, sampai tapi saat itu ini bukan sumur itu tetap Lairoy. eksis. Sekarang di mana itu Zam-Zam? Itu aja. Itu Samsam itu di Arab, tapi Lairoy-nya itu di Kanaan. Itu sumur yang dijumpai oleh Hagar waktu Hagar lari dari Musa saat dia hamil Ismail. Jangan diubah dong sejarahnya. Jangan membuktikan begini sumur Samsam ada. Sumur Samsam itu kan bayangkan dari Kanaan ke Mekah 1000 mil lebih. Hagar berjalan bisa mampu seorang wanita hamil berjalan 1000 mil 12.000 kilometer. Jadi Tuhan tidak mampu membuat
hambanya berjalan sejauh itu ya. Bagaimana? Bukan berjalan. Bagaimana? Dia nggak berjalan. Kalau kamu baca di dalam Torah, dia itu dipakai keledai dan onta. Baca dong di dalam Torah tuh, bagaimana Allah bro. Alkitab itu kan antara Ini peta perjalanan Abraham. Dari Ur Kasdim, dari Ur ingat sampai ke Mesir. pergi Tidak ada ke- ke Arab, bro. Tidak ada ke Arab ini. Ini peta perjalanan Abraham sesuai Agar di Torah itu. Kamu Gimana? dapat peta tahun berapa itu? Ini Petamu peta itu zaman tahun dulu. berapa? Sudah Sesuai kamu- ayat Alkitab, Bang sesuai ayat Suma, Al-Quran temanmu di Torah. di Petamu Torah. itu tahun Dapat berapa? tafsiran dari mana? Sesuai Torah, sesuai Torah. Sesuai tafsiran Torah. Makanya karena saya bilang tadi Jadi sesuai Torah. Billy, Billy tidak bisa Jadi Torah menjawab. itu menulis ngomong aja, peta. Billy tidak bisa menjawab karena saya bilang Kau sesuai ngomong Torah dia tidak bisa sekarang menjawab. tanya, Torah artinya apa? Oke, kau tunjukkan di Torah. Torah perjalanan- berbicara peta. Iya, Torah Perjalanan artinya apa? Kau Abraham. ngomong aja Torah. Tunjukkan di Torah perjalanan Abraham ke Makkah membangun Ka'bah. Ayo. Tunjukkan. Dari tadi kau jadi patung. Ayo tunjukkan. Kasihan Bang Juma dia capek itu. Kau Karena Torah itu diturunkan toh. Sok Dari cantik. tadi kan udah Pak kasih. Hah? Buktikan Udah saja. ilmunya Kau berpikir enggak Torah Bang Juma yang ada. jawab. Tadi. Sekarang Yahudi yang jawab. Yahudi. Kasihan Bang Sudah Juma yang jawab. terus. ilmunya no nihil. Oke. Bukan nihil Pak. Saudara Suma. Kalau Yahudi tidak yang jawab dulu, nihil, Yahudi. lalu Yahudi yang mana jawab. sumur itu? Karena sumur itu eksis sampai sekarang, mana sumurnya? Yahudi yang jawab dulu, bro. Bang Juma yang Logika terhormat. akal, tidak Yang mungkin terhormat. akan Karena Bang sumur Juma. itu akan menjadi kebanggaan dari Bang Juma. keturunan Ismail. Nah, mana Bang sumur Juma, itu? yang saya Mana? hormati Bang Juma, biar Bang Billy dulu yang jawab. Bang Juma, izin Mana kakak. sumur itu aja dulu sumurnya. Izin supaya kakak kita ke sana laki-laki. berziarah. Bang Suma. Izin. Bang Suma, maaf ya. Saudaranya Yakub Israel itu adalah Edom. Edom itu ada di Jazirah Arab. Terus Jadi kalau mau bilang saudara Yakub Israel itu Ismail kejauhan. Saudara kembarnya adalah Edom. Edom itu tinggal yaitu Billy. Esau. Tinggal Musa di berbicara Arab. kepada siapa? Andai kata Muslim Musa mengatakan berbicara saudara kepada Israel- siapa? Kepada Keturunan Israel. Yakub. Bang Abraham, Yakub, jangan keturunan melebar Yakub. Bang Abraham. Kita kejar ini Anak Yahudi Musa ini. berbicara kepada ke-12 anak Yakub atau kepada siapa? Atau kepada orang-orang Israel yang diambil dari Mesir? Bang Juma istirahat Iya. dulu lah. Kita Kepada dengan Iya Bang Billy apa? dulu. Iya apa? Yakub, saudara Israel itu. Iya apa? saudara Nabi kembarnya Musa Esau. berbicara. Esau itu tinggal Nabi di Musa Edom. berbicara kepada Anak-anaknya saudara-saudaranya. Ayo, saudaranya itu adalah Esau, saudara kandung, Bang- saudara kembar. Bang Dia Abraham, tinggal di Saudara Jazirah kembar. Arab, Pak. Ini kamu mengambil takaran dari mana? Takaran dari Yakub kan, Nabi Dari Yakub kan. Alkitab. Nah, kenapa Saudara kamu nggak kembar. ngambil dari saudara Nabi Ishak? Kenapa? Saudara kembar itu Kenapa Israel. tidak naik? Musa Gini, mengatakan Kenapa enggak? Kenapa dari enggak ke atas? tengah-tengahmu, Gini. dari saudaramu Gini. Israel. Israel Iya, itu kamu juga bilang Billy, Edom. Kau jelaskan, saudaranya itu Esau. Saya bilang Edom kan. Siapa yang Edom bangun Ka'bah? itu- Ya, jangan. Edom itu ada di Jazirah Arab. Ya, Edom berarti kan Amalek. Amalek berarti Esau, betul? Abraham, jangan lari-lari dulu Abraham. Kita Betul, clear Abraham. dulu masalah Ka'bah. Kau jelaskan Ka'bah dulu Billy, jangan kau diam itu tadi. Jadi itu Udah jelasin tadi. Itu. Jadi Mana, gini, mana? kau Mana? bilang Ka'bah, tadi, Ka'bah. daerah yang Edom. ditaklukkan itu salah satu Amalek sebelum ada yang ditaklukkan oleh Edom oleh Oke. Satu-satu kali salah yang satunya. ngomongnya, Kemudian jadi dia nenek- menguasai Iya. itu dia Jadi menguasai nenek daerah. moyang daripada Edom siapa? Nenek moyangnya Edom kita tahu siapa? Esau, betul? Iya. Betul. Oke. Sekarang mana yang lebih dekat dengan Israel? Kita lihat. Apakah Edom atau Esau ketika dia lahir Tuhan memberikan nama? Hendaklah engkau berikan nama anak itu Edom, Esau? Ada nggak Tuhan kasih nama bilang begitu? Esau yang kemudian Esau itu kemudian dia disebut Edom karena dia menguasai daerah-daerah Iya, yang siapa yang ada di kasih nama? Jazirah Arab. Yang kasih nama itu siapa yang kasih nama itu? Esau yang kasih nama siapa? Aduh. Aduh. Baca di Alkitab saja, Pak. Iya, Esau artinya apa? Esau artinya apa? Esau. Oh, setiap nama orang-orang Yahudi itu ada artinya, Pak. Ada artinya. Esau artinya apa? Esau artinya merah, ya, karena dia lahirnya merah dan dia lahir sudah full dengan gigi. Ada Ya, dapat di mana dalilnya?
Oh, kalau saya kasih dalil ntar saya kasih habis ini. Nah, Iya, dalilnya di justru mana? yang harus kalian sadari ialah Tuhan memberikan nama langsung kepada Ismail. Ismail. Dia bilang, engkau mengandung dan engkau akan memberikan nama anakmu Ismail. Artinya Tuhan telah mendengar. Isma Iya, mendengar. itu yang memberi Tuhan nama telah mendengar. itu YHWH. Apa? Tuhan Allah yang memberi nama, bukan Allah, bukan Allah SWT yang Ya, memberi nama. malah Tuhan sebenarnya. Allah YHWH yang memberi nama itu. Parah. Wah, Jadi, Pak, jadi jangan yang mengklaim itu jadi kan yang memberi itu nama Tuhan yang memberi Allah. nama Ismail yang adalah Iya, yang beri nama itu Tuhan buyut. Allah. Tolong di mute dulu Tuhan nih. Elohim. Saya kalau ngomong begini nggak bisa berikan edukasi. Jadi gini, justru yang harus digarisbawahi dan harus kalian ingat ialah Ismail itu mau tidak mau itu nama pemberian dari Tuhan langsung. Itu adalah buyut daripada Nabi Muhammad. Oke? Nah, Tuhan berkata kasih nama Ismail. Makanya ada rabi bernama Rabi Ismail. Para ulama Yahudi berkata, "Kenapa harus memberikan namamu kenapa Ismail? Masa rabi namanya Ismail?" Nah, lalu rabi yang besar berkata, "Oh, jelas karena yang memberi nama Ismail adalah pencipta langit dan bumi." Nah, bagaimana dengan Esau yang adalah keturunan nenek moyang, jiwanya ialah keturunan Esau bapak Edom Amalek Yunani Romawi Kristen. Itulah nenek moyang kalian, Esau. Ya, dijawab itu. Kemana kayak jadi berhala. Silakan. Oke, Billy. Ada di Jazirah Kudusnya belum ngomong ini. Oke, Billy. Esok itu saudara kandung dari Yakub, saudara kembar. Jauhan kalau Ismail. Iya, betul. Itu pamannya Ketika Esau dan Yakub. ibunya Esau lewat ke rumah penyembahan berhala, maka Esau dalam kandungan bergerak-gerak bergembira di dalam ketika ibunya lewat rumah penyembahan berhala. Ketika ibunya daripada Yakub lewat di tempat belajar Torah, dia bergembira. Artinya Esau adalah cikal bakal daripada keturunan daripada orang-orang yang menyembah berhala juga. Contohnya kekristenan ini. Mazmur 58. Mazmur 58 kenanya di situ. Oke. Tuhan memilih penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim. Di dalam Taurat, apakah Allah pernah menyuruh membuat patung? Billy, di dalam Taurat, terutama di sana. Pak Abraham. Oke. Di dalam Taurat, Billy, apakah pernah Tuhan membuat patung? Patung tembaga yang dibuat Billy, oleh jawab, Nabi Musa. Billy, jawab. Kamu diam terus, berhala terus. Patung tembaga Dari dulu kamu tidak pernah bisa menjawab pertanyaan di saya. padang gurun yang ditinggikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kamu tidak pernah bisa menjawab. Kamu bernarasi Siapa yang menatap seolah-olah kamu patung muslim. itu akan Itu hidup. dicatat di mana, Pak? Kamu bernarasi sesuai Torah, jangan kau sesuai dengan muslim. Kamu bertanya Ya, apa? Billy. Tanya apa? patung tembaga itu di mana di? Oh, enggak pernah baca. Ya, Pak Abraham, jangan caranya begitu Pak Abraham. Nanti kita digiring terus. Kita bertanya sesuai narasinya Enggak Billy pernah dulu. baca. di Di mana? Torah, Di mana? Yakin kamu enggak pernah baca? Banyak kali lah. Nah, terus kenapa nanya saya? di Torah, apa patung kerub itu di mana itu dibuat itu? Billy, patung kerub. Billy, Oke. di mana patung kerub itu? Kerub itu ya yang ada apa? di dalam Apa itu kerub? Itu bergerak. Itu bergerak, bisa bergerak dia. Oke, saya kasih dalil. Jangan kemana-mana. Billy. Betul, Saya kasih tekstualnya. Patung Saya kasih tembaga. tekstualnya. Itu bukan patung yang diem begitu. Itu bergerak ketika suara Tuhan lewat di situ, maka image daripada malaikat itu ya itu akan bergerak. Kita lihat dalilnya di dalam
Midrash. Tunggu sebentar. Yang membuat siapa? Dibuat dari apa itu? Yang membuat Betsalel. Dibuat dari apa? Oke, kita lihat ayatnya, dalilnya. Apa? Berarti manusia membuat patung. Kamu bilang menyembah berhala. Terus yang di Musa itu bagaimana? Itu bergerak, bukan patung yang seperti kau bilang. Ya, namanya Izin ya, Bang patung-patung. Izin. Kan Oke, namanya nggak ada di situ, nggak ada disebut itu sebut patung, nggak ada. kamu standar Oke. ganda. Pantasan kamu dipelihara muslim. Loh, kan kau bertanya aku jawab. Kau bilang itu patung. Dari kerup. tadi kau tidak pernah menjawab. Patung kerup. Oke, kita lihat ya bagaimana kerup itu bisa bergerak ketika suara Tuhan itu keluar dari Aaron Brit. Tahu Aaron Brit nggak? Nggak tahu, pasti tabut perjanjian. Nah, ini saya akan buka data ya. Jangan nanti habis ini kau marah-marah lagi. Building of the temple. Kamu juga itu lukis-lukisan ada. Kamu jangan aneh-aneh. Oke. Nah, saya akan cari datanya. Oh, kepala daripada kerup itu bergerak. Artinya apa? Itu memang malaikat, tunggu benar. Buka Torah ya. Kalau memang ada di Torah ya, buka di Torah. Bahwa itu adalah malaikat. Jangan kau buka dari sumber lain. Kerup malaikat bukan? Patung itu kan katanya patung kerup. Enggak, kerup malaikat bukan? Itu malaikat atau patung? Ya, saya tanya kerup malaikat bukan? Itu patung tidak. Enggak, saya tanya kerup Oke. malaikat bukan? Ketika ada patung Soekarno, itu patung atau bukan? Enggak, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan saya, nanti kamu bertanya balik setelah kamu menjawab. Kerup malaikat atau bukan? Nah, bagaimana kamu kerup malaikat tahu? Itu patung kok. Loh, pertanyaan saya, kerup itu malaikat atau bukan? Bukan Iya, masalah patung patungnya. malaikat. Bukan. Kerup yang ditanya, kerup itu malaikat atau bukan? Itu yang ditanya. Yang kita berbicara di sini adalah patung. Iya, makanya saya bilang Yang di sama dalam kamu, kerup. yang di dalam tabut perjanjian itu, yang di atasnya itu ada 2 patung di situ. Itu apa? Kenapa Allah Susah ngomong menyuruh? sama- susah ngomong Kamu sama- jangan pakai 2 standar ganda loh. Ini Nggak saya masalah, bukakan. makanya saya tanya kerup. Saya tanya dulu sama kamu, kerup malaikat atau bukan? Kok diem? Kerubim. Dia nggak ngerti. Kerubim. Ini patung atau tidak? Iya. Enggak, pertanyaan saya. Ini patung atau tidak? Kerup itu malaikat atau bukan? Jawab dulu. Kalau udah jawab baru. Oke. Ini patung atau tidak, bro? Jawab. Ini patung atau tidak? Jawab sekali lagi. Ini patung atau Lu tidak? aja nggak jawab, ngapain gua jawab lu aja nggak jawab. Ini pertanyaan patung atau gua. tidak? Lu Patung jawab malaikat pertanyaan ini. gua dulu. Masa pertanyaan jawab dengan pertanyaan? Ya kan kamu bilang itu malaikat ya? Malaikat. Oke, Ya malaikat enggak, ini patung. pertanyaan saya, kerup itu malaikat atau bukan? Kalau Oke, kan ini jawab. Oke, ya. Ini patung atau tidak? Pertanyaan saya dulu jawab, malaikat kerup itu sudahlah. malaikat atau bukan? Saya sudah bilang kamu, bro, jangan jadi standar Ya, standar bolot kau nggak bisa jawab. standar ganda terus, standar ganda terus. Ya, untuk standar bolot apa, dong. membangun pertemanan, hanya untuk membangun harus menggadaikan keimananmu. Nggak ada Ya. menggadaikan, justru kita tidak menyembah orang kayak kau. Tidak mewakili Yahudi, bro. Tidak mewakili Yahudi. Jangan sok-sok pandai kau di sini. Memang saya lebih pandai dari kamu. Iya, tapi kau jangan mewakili Yahudi. Ya kan kau bilang iya, memang benar. Aku lebih Kau jangan pandai dari mewakili kamu. Kau Yahudi. bilang iya, memang benar. Saya tanya lebih letak pandai sumur dari aja kau. kau tidak tahu di mana. Saya tanya Abraham bangun Ka'bah itu di mana ayatnya? Kan tadi udah dikasih tahu clue-nya. Tahu clue nggak? Petunjuk. Saya tanya Ka'bah, Nah, kau kau berpikir jawab sumur keras lah jam-jam. situ. Saya tanya Ka'bah, kau jawab sumur jam-jam.
Tunjukkan di Torahmu tuh di mana Abraham membangun Ka'bah. Tunjukkan. Ya udah sebentar lah, kau merepet dulu lah, nanti aku lagi baca-baca ini, Merepet. aku cari. Saya sudah bilang di dalam Islam, selain Islam tidak ada yang bisa masuk surga, apalagi kamu. Bahlul. Sok Kafir. tahu. Sok tahu. Tunjukkan Sok dalilnya tahu. orang Yahudi bisa masuk surga. Ayo, tunjukkan dalilnya. Kalau ada gimana? Oke, tunjukkan. Kalau ada gimana? Tunjukkan Kalau orang ada gimana? Kristen dengan Yahudi. Ku tanya samamu, kalau ada gimana? Oke, jangan tidak ada kata-kata bertobat. Penting Yahudi yang menyembah Elohimnya, Yesus yang menyembah Tuhannya. Saya tanya samamu, kalau ada dalilnya gimana? Iya. Tunjukkan. Iya. Tidak dengan kata pertobatan. Kalau ada gimana? Oke, tunjukkan. Orang Enggak. Nasrani dengan Yahudi bisa Oke, saya tunjukkan dalilnya. Innalladzina amanu Tunjukkan ayat. walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kebangkitan, dan melakukan mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu ada dalilnya jelas.